Apa itu? Iya, nah Kristen ini kan banyak. Ada Siapa? Katolik, Siapa Natali? ada Ada Katolik. Protestan, Mm-mm. ada Advent, ada karismatik. Oh iya iya ya, nggak apa-apa ya itu ya. Sambil belajar saya ya itu ya. Semuanya kan tujuannya sama ya. Tujuannya Tujuannya sama. apa tujuannya itu? Tujuannya kan sama, ke surga. Kan kalau katanya orang Kristen udah dijamin masuk surga itu. Nggak aman ada. Itu kan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita bagus, kemanapun dia bisa. Agama apa? Nggak ada agama di dunia ini yang bisa menjamin kita ke surga. Betul. Allah. Masih tuh dengerin tuh. Itu suku apa ya? Kalau saya Sunda itu dari Bandung saya. Dari tapi Bandung. Intonasinya kayak orang Tarutung ya. Wow, intonasi ya karena saya punya saya punya abang, dia tinggal di Tarutung namanya. Silalahi Blender. Horas tuh cuman nggak tahu semua juga. Cuman yang saya tahu kata-katanya kayak Ito Hasianku tahu ya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Yang sudah bergabung, terima kasih. Saya dibilang orang Tarutung sama. Kalau kan saya masih muda nih, saya manggil ke kakak kan yang lebih dewasa. Iya, kalau saya udah punya cucu dan nenek-nenek. Nah, berarti saya manggilnya apa? Saya manggilnya apa? Takutnya nggak sopan. Saya memanggil. Iya, manggil aja Namboru. Nah, ya kan? Ya. Oh itu lebih sopan ya, Namboru ya. Namboru lebih sopan ya. Oke. Kalau di Bandung sana kan nggak gitu. Apa ya? Ibu aja kalau ke yang lebih dewasa dikit teteh Natali gitu. Apalagi abangmu kan ada di Tarutung ya? Iya Tarut, cuman ngajarinnya nggak bener katanya. Hei kau longor katanya gitu. Saya diajarinnya nggak bener itu Namboru. Saya kadang dibilang Oto, kadang saya sama abang saya gitu. Jadi saya tahu bahasa-bahasa itu. Tadi menarik Namboru tadi menarik tentang apa sih, tentang kata Namboru. Semua agama tuh sebetulnya belum ada jaminan masuk surga kan. Nah terus kalau Yesus tuh kan Tuhannya Namboru ya. Ya, yang pengikut lah sebagai umat Nasrani kan. Nah, ya pengikutnya. Nah, kalau Tuhannya Namboru tuh kan Yesus. Ya, kita nggak boleh berdebat loh masalah agama di TikTok. Nggak debat, cuman kan ngobrol aja kan itu. Wah, terima kasih. Kita kan nggak debat. Ya. Karena kebetulan itu Namboru teman saya tuh Kristen juga, dia tuh bawa Bible ke rumah saya tuh. Makasih. Namboru. Nah kan di dunia ini kan kita di Indonesia ini agama yang diakui, ya kan? Iya benar, Namboru. Negara yang berdasarkan Pancasila. Benar, Namboru. Indonesia itu yang sila pertama. Maka setiap warga Indonesia bebas memilih hak ya untuk memiliki kepercayaan, diberikan kebebasan. Benar tuh. Kepercayaan, ya enggak? Benar, iya. Benar, Namboru. Wah. Bebas. Jadi kita saling menghargai. Ya. Tapi itu kalau pengen tahu mah nanya nggak apa-apa kan itu ya. Namboru boleh ya? Iya boleh. Banyak itu yang kita artis-artis banyak yang mempelajari tentang ini agama ini apa kan banyak itu kita bisa lihat di YouTube itu ya. Ya saya di YouTube tuh pernah ini Namboru pernah. Saya di YouTube pernah lihat Yesus kan Tuhan, tapi Yesus berdoa lagi ke Tuhan. Nah Tuhan yang mana tuh Namboru? Mana dia yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus utusan dari ya
Allah yang di atas, yang kalau di kita Islam Allah ya, Oh, utusan kali 3 guys, dari kali 3. manusia sehingga dia sama dengan manusia, tapi adalah orang yang sudah dianugerahi dari Roh Kudus ya, kuasa Jadi Tuhan dari atas. Nah, makanya dia seperti manusia disiksa ya. Disiksa itu kan memikul salib ya, namboru orang kali baik sekali. Ini temanku ya temannya kita ya, Namboru berarti Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan yang di surga gitu. Enggak, dia berdoa untuk diri dia, untuk kita, untuk orang yang percaya kepadanya. Tapi orang yang percaya semua, kayak misalnya ya, orang yang percaya dia berdoa untuk manusia, untuk umatnya, untuk pengikutnya. Enggak, Namboru yang saya tanya tuh kenapa Yesus berdoa kepada siapa gitu? Oh, dia ya berdoa kepada Allah Bapa yang di atas. Oh, berarti Yesus berdoa kepada Allah Bapa gitu ya, Namboru ya. Supaya manusia ya dapat menerima, dapat memberikan ini ya, memberikan perbuatan yang baik agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Oh, agar Tuhan yang di surga mengampuni dosa Yesus gitu. Enggak, dosa kita. Oh, dosa ya, kita. Dosa umatnya. Inilah manusia yang ada di. Iya, berarti Yesus berdoa kepada Tuhannya gitu ya kan? Tadi kata Namboru kan gitu. Gimana? Berarti Yesus punya Tuhan lagi kan, kata Namboru Yesus berdoa. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, itulah Allah kita. Oh, berarti Tuhannya itu tuh Allah Bapa atau Yesus? Allah Bapa. Oh, kalau Yesus dia kan Tritunggal. Oh, Tritunggal. Iya, Tritunggal itu Allah yang di atas ya. Tuhan Yesus itu kemudian Roh Kudus. Oh, Roh Kudus juga ada, beda lagi. Iya, itu dia satu, itu 3 dia tapi tunggal. Gimana? Dia 3, dia 1. Jadi gimana itu? Namboru saya bingung. Itu agama apa ya? Muslim, cuman ini teman saya tuh kan, cuman teman saya kan Kristen. Sebentar, Namboru, teman saya Kristen, mainlah ke rumah saya, ketinggalan lah tuh Bible-nya, Alkitabnya di rumah saya. Saya iseng-iseng baca gitu kan, bukan iseng situ. Akhirnya saya baca-baca kayak gitu. Makanya saya nanya, di sini tuh ada Yesus berdoa kepada Tuhan gitu. Di Matius 11:25 yang jadi Tuhan langit dan bumi itu Bapa, terus Yesus Tuhannya di mana itu gitu. Oh, iya. Karena saya baca-baca aja, makanya jadi penasaran aja, nggak apa-apa kan? Disitulah yang tertera semua. Orang yang percaya bagiku, ya. Oh, berarti tadi tuh kalau kita nggak percaya, gimana? Kalau awalnya agama kita di Indonesia ini kan percaya dengan arwah-arwah ya, pohon-pohon besar, batu-batu besar. Ya, kalau saya belajar namanya animisme, dinamisme ya. Iya, gitu. Nah mantap, Temo. Karena saya senang belajar, karena saya Namboru senang belajar, jadi makanya saya gimana ya, arwah-arwah bule. Gitu ya. Lebih karena kan kata Ito tadi kita anak bangsa ya kan, kita orang Indonesia kan harus mencerdaskan ya kan bangsanya ya kan, anak-anak bangsanya kan, benar kan Ito ya? Iya. Boleh dong saya belajar, nanya-nanya gitu kan, kata Ito boleh, silakan, banyak artis juga yang belajar kayak gitu ya kan. Namboru, makanya saya tanya ke orang yang tepat nih menurut saya, karena bagi saya Namboru kayaknya orangnya baik, santun gitu menjelaskannya. Nggak sakit. Kalau sakit tadi kan terbaring. Oh iya juga. Nah berarti tadi tuh kembali ke pertanyaan tadi ya Namboru,
bahwasanya berarti Yesus itu punya lagi Tuhan, kata Namboru, Allah Bapa itu sendiri gitu ya, karena Yesus utusan ya. Nah, Ya, kenapa bisa ya. jadi Tuhan itu Namboru? Mohon cik berer, bentar Bang. Tong waka diberen. Itu Sabar Bang, sabar. Oh, kalau 3 dalam 1. Oh, gimana maksudnya ya, Sunar? Nah, bagus Bang, bagus. Nah, gimana tuh Namboru? Tadi fokus kembali lagi ke sana aja dulu. Soalnya saya bingung, Tuhannya orang Kristen tuh Allah Bapa, Roh Kudus atau Yesus gitu. Oh, itu satu semua sama. Nah, gimana tuh caranya jadi satu tuh gimana? Dinamakanlah dia Tritunggal. Nah, apakah Yesus itu mengajarkan Tritunggal, Namboru? Udah di dalamnya dia. Tritunggal itu maksudnya ya, Temon, Allah Bapa yang di surga. Satu. Allah Bapa yang di surga satu. Terus? Yang kedua Roh Kudus. 2. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus. Jadi 3. Iya, itu dia satu dia. Satu, iya. Satu vertikal ya. Satu vertikal. Ya, vertikalnya dia kan ke atas, ke Allah Bapa semuanya. Vertikalnya. Nah, jadi dia sama. Kalau kita hidup tidak ada jadi segitiga gitu. Ya, bisa dikatakan segitiga, tapi dia Tritunggal itulah tadi, Tritunggal Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Itu yang kita aminkan dalam kita percaya atau pengikut dari Yesus Kristus. Iya. Nah, jadi yang dengar jangan apa ya, maaf. Nggak apa-apa. Edukasi ya. Edukasi ini nggak apa-apa. Kita kan belajar. Nah, ini dibilang si TG segitiga kemuliaan. Ya. Nah, jadi gini. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu yang Tuhannya siapa? Ya itu dah satu tadi, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Jadi gini, waktu tiga-tiganya Tuhan atau gimana itu, atau Namboru misalkan gini, Allah Bapa di surga, Yesus di bumi, kan itu udah 2 entitas tuh, dua. Dia ini yang 3 ini udah di surga, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ya. Yesus naik. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti 2 dong. Roh Kudus itu turun ke bumi untuk ya, Roh Kudus itu turun ke bumi untuk menyirami, memasuki kuasa-kuasa yang bagus kepada umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itu nggak ada, bisa aja kita ini manusia yang brutal, ya, tidak punya kepercayaan. Kita tidak takut dengan Tuhan. Bentar, Namboru, saya mau buat kopi dulu campur Masako biar saya agak encer otaknya. Saya agak bingung nih, agak pusing. Kirim juga sama Namboru kopi. Oh iya siap, Namboru. Nah saya follow nanti, insya Allah kalau ada rezeki, kalau saya main ke Medan lagi mampir ke rumah Namboru, boleh ya? Boleh. Saya harus buat kopi dulu campur Masako biar. Saya udah sampai loh ke kampung sana. Kalau ke Bandung udah pernah, baru. Udah. Buka PT saya ke belum kan saya baru kenal Namborunya sekarang. Tadi karena kodarullah random gitu, terus tiba-tiba ketemu Namboru, ya udah kenalan kan. Jadi belum lihat PT-nya. Tapi kalau saya lihat PT Namboru nggak akan baper sayanya ke Namboru gitu. Kenapa baper? Ini Namboru kalau mudanya pasti cantik banget ini. Oh iya, sekarang udah nenek-nenek cantik. Masih cantik, bener Namborunya. Oke, Namboru tadi masih belum masuk gitu. Gak apa-apa kan? Jadi berarti Tuhannya tiga-tiganya udah ada di surga gitu. Maksudnya gitu ya?
Iya, itu makanya dia disebut Roh Kudus. Saat Yesus turun ke bumi, Namboru, kan berarti Allah Bapa di surga, berarti kan ada entitas Bapa di surga, Yesus di bumi gitu kan, gitu ya itu ya. Enggak, semuanya itu di surga itu udah. Enggak, sebelum ke surga waktu jadi manusia, waktu lahir. Ya. Sebelum ke surga dia jadi lahir dari seorang Bunda Maria. Nah saat jadi manusia itu tiga-tiganya, saat jadi manusia itu kan lahir dari Bunda Maria. Nah tiga-tiganya tuh di dalam Yesus atau yang satu di surga, yang satu Roh Kudus, yang satu manusia gitu, atau gimana? Kali dua guys, tapak guys, laporan guys. Ya guys, ayo guys. Nah gimana tuh Namboru? Saya bingung. Ayo guys, set layar guys. Paus gitu. Cerita-cerita. Ya sambil cerita-cerita ya Namboru. Ya silakan ya. Namboru jawab dulu Namboru. Nah jawab dulu, saat Yesus lahir kan jadi manusia nih, apakah itu tuh Bapak itu sendiri atau Bapak tetap di surga, Yesus ya, jadi manusia? Itulah yang Bunda Maria itu tadi dikuasai, diturunkan Roh Kudus dari Allah Bapa yang di surga kepada Bunda Maria. Sehingga dia seorang gadis hamil tanpa persetubuhan. Oh, jadilah Yesus itu. Nah, pertanyaan saya tuh Namboru gini, saat Yesus lahir, Bapak di surga. Iya, oke, makasih Mikwa. Oke, Natali. Udah bantu saya jadi. Gimana tuh Namboru? Jadi kan Bunda Maria itu diutus untuk mengandung seorang anak. Roh Kudus. Dari Allah Bapa di surga. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Iya, itulah yang dinamakan Yesus. Namanya Yesus. Jadi dia seperti manusia lahir. Lahir di kandang domba. Karena masa itu kan masa pemerintahan yang harus diungsikan, ya, orang-orang harus diungsikan. Nah makanya dia diungsikan. Live YouTube-nya Hijrah Khadijah, Kak Natali Iriani ya, live YouTube-nya di sana. Oh jadi oke lah, Bunda Maria mengandung Roh Kudus, yang lahir Yesus. Nah terus waktu Bunda Maria belum mengandung Yesus, Bunda Maria Tuhannya siapa? Bunda Maria, bundanya ya ini sebelum lahir Tuhan Yesus, bundanya tetap Allah Bapa di surga. Nah saat Yesus lahir, Yesus Tuhannya langsung gitu. Ya itu gimana tadi pertanyaannya, coba nanti. Nah jadi dan kan sebelum Yesus lahir, Bunda Maria Tuhannya siapa? Kata Namboru Allah Bapa. Nah setelah Yesus lahir kan Yesus Tuhan ya. Nah berarti Bunda Maria menyembah Yesus. Bukan menyembah Yesus, itu anaknya. Dia anaknya. Anak Bunda Maria yang telah diurapi oleh kuasa Tuhan. Iya kan jadi Tuhan kan? Kan jadi Tuhan kan? Oleh Allah Bapa yang di surga. Jadi Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus manusia biasa. Yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, berarti kalau kayak gitu Bunda Maria belum pernah menyembah Yesus karena anaknya. Dia tetap percaya kepada Allah Bapa. Iya, berarti yang bukan ke Allah Bapa yang saya tanya, ke Yesus. Bunda Maria nggak percaya Yesus. Ya, kenapa? Nah, setelah dia mati, setelah Yesus itu mengalami proses ya di dunia, maka Yesus itu meninggal. Ya, setelah 3 hari dia meninggal, maka bangkitlah dia ke surga, diambil oleh Allah Bapa, oleh malaikat. Maka
Dia di dunia itu, selama dia di dunia, dia sama dengan manusia. Ya, sama dengan manusia, bahwa Yesus Kecil. itu iya menerima penderitaan-penderitaan, ya. Nah, penderitaan itu, dosa-dosa manusia itu diterima, diampunkan oleh Tuhan Yesus. Nah, melalui Yesus, tapi itu melalui yang Tritunggal tadi tetap bekerja, yaitu Allah Bapa, tetapi melalui Tuhan Yesus. Yesus itu adalah manusia yang sudah diurapi oleh Allah Bapa dari surga. Udah kan? Gini ya, supaya jelas, Yesus itu adalah sama seperti manusia, ya, sama seperti manusia artinya jasmaninya ya, tapi karena dia adalah utusan Tuhan, utusan Roh Kudus dari surga, Allah Bapa, maka dia mempunyai kelebihan dengan manusia seperti biasa. Tapi tetap ya, nomor tapi tetap. Karena dia sudah diurapi oleh Roh Kudus. Tapi tetap ya, nomor prosesnya Yesus itu kecil, bayi dulu ya kan, bayi, anak-anak, biasa aja, step by stepnya sama kayak kita normal ya, nomor seperti manusia. Nah, Bunda Maria mengetahui Yesus Tuhan tuh saat dia mati, setelah mati baru tahu Bunda Maria kalau itu Tuhan gitu. Ya, sama itu seperti Yesus itu nabi, sama seperti di agama Islam. Agama Islam juga kan ada nabi kan. Nah, kalau kami, Tuhan Yesus itu sama dia dengan seperti nabi yang sudah diurapi. Dia nggak perlu lagi kita doakan, karena dia sudah diurapi oleh Roh Kudus. Kalau di agama Muslim, maaf, kita masih mendoakan Nabi Muhammad, ya kan? Benar. Maaf, izin nomor kalau soal kesana nggak mendoakan, kami hanya bersolawat kepada Nabi kami. Itu tuh bersolawat tuh memuji gitu. Mohon maaf ya. Lanjut itu tadi tentang, maksudnya gini yang saya tanyakan tuh, Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu Tuhan tuh sejak kapan? Apakah sejak setelah mati atau dari bayi juga udah tahu? Gini aja nanti kan, supaya apa? Itu kan tadi udah pernah baca Alkitab ya. Belum. Makanya ini tinggal punya kawannya itu bisa dibaca nanti di Yeskiel. Ada nama-nama itu tentang di Yeskiel. Ya, tentang Yesus Kristus ini, kelahirannya, di Amsal, di Matius. Di Amsal. Ya, tulis aja itu Matius 20 ayat 22. Ya. Amsal tuh yang Yeskiel, Amsal yang ini bukan itu, saya buka kamera, saya udah screenshot juga di HP. Nah, ini ada Amsal nih. Amsal 7 16 sampai 19. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini Amsal itu. Amsal 7. Amsal itu permula. Ini Amsalnya nanti lebih didalami di ayat berapa TG? Salah ayat. Ya, salah, itu permulanya. Nanti intinya nanti ada lagi seperti di Matius. Buka aja Matius. Kalau ini kalau Amsal ini tentang apa itu? Kalau yang ini, marilah kita memuaskan. Itu nanti di yang lebih fokus supaya nggak terlalu apa dia di Matius dia itu tentang Matius. Bentar kita searching Matius ya itu ya. Matius berapa itu? Benar ini kan TG. Matius berapa? 20. Matius 20 nomor. Matius 20 nomor ayat 22. Ayat 22. Ini katanya. Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, kalian tidak mengerti apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang akan segera aku alami? Maksudnya gimana? Itu dia, jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, kalian tidak mengerti apa yang kalian minta. Apa kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang akan kusalami? Itu tuh Yesus sudah ada Roh Kudus sama dia di situ. Bahwa dia dihidup di dunia ini sebelum naik ke surga.
dia telah menerima dia akan menerima penderitaan. Akan menerima penderitaan, yaitu penderitaan itu tadi, yaitu memikul salib. Ya, salib itu termasuklah memikul semua dosa-dosa manusia yang percaya kepada dia. Nah, kalau nggak percaya ya nggak ada. Nah terus tadi itu kan nyuruh saya tuh Amsal, terus kedua Yehezkel, terus Matius, sekarang Yehezkel. Ya kalau Yehezkel ada itu gini toh. Ya Namboru gimana? Khususnya tentang Yesus Kristus dan Yohanes. Oh ya. Enggak, kan tadi Namboru nyuruh saya buka Amsal sama Yehezkel. Nah kalau Yehezkel saya nemunya ayat ini. Saya bingung juga nih ayat tentang apa ini nih. Nanti gini aja, nanti bisa Temon baca Amsal apa itunya semua kan. Itu masing-masing dia ada inti tentang apa firman Tuhan. Nah ini firman Tuhan ya itu ya. Yohanes di Yesaya itu karena kan banyak nas-nas Alkitab itu di situ ya. Jadi di situ masing-masing tentang kehidupan di dunia inilah, tentang Yesus Kristus itu umumnya di Matius, di Yohanes. Nah, tapi tadi kata Namboru saya tadi kata Namboru saya harus buka juga di Amsal, di Yehezkel kata Namboru kan. Nanti tenang-tenang nanti bisa baca-baca ya kan. Oh iya. Iya bisa kan bisa. Iya sambil santai aja, sambil ngopi, saya sambil ngerokok, sambil baca-baca Yehezkel. Tapi di Yehezkel Namboru saya nemu ayat ini saya kurang paham nih. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi ada itu. Mana buah dada jadi montok itu? Mana coba? Yehezkel jadilah besar buah dada. Nggak ada firman Tuhan seperti itu. Yehezkel 16 nomor 7. Coba itu bawa Alkitabnya di sana. Takutnya saya salah. Iya. Saya di apa pula Alkitab di ini agak di lemari. Nggak apa-apa lah itu, jangan disimpan di lemari kan kita bacain firman Tuhan biar. Ya makanya saya nanya Namboru. Soalnya ada dari situ aja. Iya, dari situ aja. Saya bacain ya. Saya bacain ya Yehezkel 16 nomor 7. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ada itu di Yehezkel 16 nomor 7. Oh, kalau itu saya nggak pernah mendalamin ini. Kalau kan tadi kan saya tadi Namboru yang suruh. Gini apa Temon, maknanya itu manusia itu akan tumbuh menjadi besar, ya, tumbuh berkembang, sehingga termasuklah yang dikatakan itu menjadi dewasa, ya kan? Nah, pertumbuhan secara jasmani itu maksudnya pertumbuhan secara jasmani. Ya karena kan tadi Namboru yang nyuruh saya teman sambil belajar juga Amsal, Yehezkel. Ya sudah saya tadi coba buka. Itu aja toh nanti kan. Karena kan saya bukan seorang pendeta ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan kita teman juga bukan ustadz, jadi kita kan sama-sama belajar ya itu ya. Seorang pendeta, bukan seorang ustadz ya kan. Saya sebagai umat pengikut Kristus, jadi kemampuan untuk mengenal Alkitab ini ya dalam kehidupan sehari-hari ya memang saya pelajari terus. Kita memang harus mempelajari, mendalami isi Alkitab. Ya, tapi enggak sedalam-dalamnya gitu ya. Cuman kita harus berfokus dengan segala perbuatan kita. Perbuatan kita yang harus memang benar-benar baik ya. Benar-benar memuji Tuhan Yesus ya. Itu dia. Oke lah, nanti saya belajar lagi ya itu ya tentang Yehezkel. Iya. Sekarang kan kita Alkitab itu bisa kita dalami ya, Temon. Nah,
Temon bisa melihat membaca Alkitab itu, dan kalau lebih jelasnya mengenai Tuhan Yesus itu tadi, nanti baca aja di Yohanes. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Yohanes 17 ayat 3 itu tentang Tuhan Yesus, dan bisa juga tadi ke Matius tadi, dia itu jalannya seiring dia. Iya. Tapi kalau itu kan tadi, tapi kan kalau ke sana loncat ya itu ya. Maksudnya loncat? Ya, kan kita belajarnya harus dari Kejadian sampai Wahyu kan. Oh. Soalnya saya kalau baca tuh nggak suka loncat-loncat, jadi saya baca dari awal gitu, biar semua pengen saya baca nih segini, walaupun ya tebal nggak apa-apa lah. Tapi saya baca aja semua kan tadi itu, tadi Namburu nyuruh saya. Tadi kata Nambur. Kejadian Tuhan, kejadian ya artinya bagaimana kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Dan sampai menciptakan manusia, itulah isinya di situ. Kejadian. Jadi itu kejadian apa ya? Alkitab Perjanjian Lama namanya. Perjanjian Lama. Nah, itulah Perjanjian Lama itu sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Nah, terus berarti ini Yehezkiel nanti aja, jangan dulu dibaca yang Yehezkiel. Saya bacanya Matius dulu. Matius dulu ya. Nah, terus saya nemu juga di Matius nih, Matius 21 nomor 31, saya kurang paham nih. Bunyinya kayak gini, Matius 21 nomor 31. Nah, gini, Namboru. Nah, ini Matius 21 titik bertindih nomor 3. Baca. Gimana? Namboru ini bisa baca Matius, kelihatan nggak? Enggak, baca aja toh. Oh, nggak baca aja, bentar. Iya, baca. Ini mana Matius? Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa itu, Namboru? Masuk kerajaan Allah itulah masuk ke kerajaan surga. Oh, nah berarti ya, itu tadi yang menyangkut apa tadi, Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau perempuan sundal itu apa itu, Namboru? Perempuan sundal itu termasuk perempuan yang pelayan-pelayan di gereja juga itu. Ya. Gimana, Namboru? Coba bilang perempuan apa tadi dibilang perempuan sundal karena perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata Namboru tadi perempuan sundal itu apa? Pelayan gereja. Oh, tunggu. Perempuan sundal ini bisa aja dia sebagai bukan pelayan gereja, belum tentu itu pelayan gereja. Bisa aja dia perempuan-perempuan yang melayani di tempat-tempat, di rumah-rumah ibadah juga bisa, umumnya. Karena dia bisa mendahului Yesus tadi masuk ke kerajaan surga, gitu maksudnya itu tadi. Oh, pelayan-pelayan di rumah-rumah ibadah. Ibadah apa ya? Oh. Ya termasuklah seperti di musola, masjid. Nggak ada di musola. Mas kok ke musola, kan ini kerajaan Allah. Gini. Bisa gimana? Itu kan perempuan-perempuan sundal itu bisa aja dia ada dua kategori ya. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, yang baik itu, yang tidak baik itu termasuklah pelayan-pelayan. Dan kalau masa-masa zaman dahulu juga sudah ada yang termasuk itu namanya kupu-kupu malam gitu ya. Oh, itu mendahului masuk kerajaan Allah gitu. Iya, orang-orang yang termasuk perempuan-perempuan yang berdosa lah, gitulah. Sambil ditap-tap guys, orennya jangan lupa. Ya. Oh iya itu ya, Rusman. Oh, berarti sundal ini ada yang baik, ada yang nggak baik gitu.
Ya pada umumnya sorotannya ya seperti itulah. Tapi ini mendahului masuk surga, masuk kerajaan Allah katanya ya. Ya bisa aja. Nah, Bisa aja. makanya itu kita kan harus tetap percaya kepada Tuhan. Oh, kalau kayak gitu jadi pesundal biar masuk kerajaan Allah. Bukan itu maknanya. Gimana Kan Namboru? perumpamakan tadi perempuan Sundal bisa mendahului. Iya, mendahului. Nah, itu maksudnya, makanya Tuhan Yesus itu tetap dianugerahi oleh Roh Kudus. Ya, tetap dia dianugerahi oleh Roh Kudus. Ya, itu dia ya. Oke. Itu ya baca-baca. Ya, sambil dibaca-baca. Nanti ya, tapi saya dengan itu Temon. Tapi saya senangnya tuh ini waktu momen lagi dibaca Amsal, Yehezkiel. Nah, Kidung Agung juga saya suka. Namboru ya. Saya suka Kidung Agung juga. Ya, Kidung Agung. Oh, itu juga bagus. Bagus ya. Itu juga firman Tuhan ya. Semuanya firman Tuhan bagus loh toh. Oh, kalau ini Tuhan itu, kalau Kidung Agung. Iya. Kidung Agung 7 nomor 8. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Itu maksudnya gimana Namboru? Aku ingin memanjat. Oh, itu maksudnya itu buah anggur yang lebat itu, tanaman yang lebat. Kalau tanaman yang lebat kalau di negara Mesir dan Arab itu kan tanaman anggur yang subur ya kan? Ya, yang subur. Gini ya, di sininya aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusan, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Mantap, Namboru ayatnya. Kalau ini Alkitab yang kamu baca itu Alkitab dari mana itu? Dari sini di Kidung Agung. Ya makanya kalau Namboru nggak percaya, Namboru buka sendiri di sana di Kidung Agung. Saya juga belum ada saya baca seperti itu. Saya sangat kagum dengan Temon. Saya sebagai pengikut Kristus juga belum sampai sedalam itu kali saya baca. Cuman saya nggak mendalami. Saya nggak mendalami. Cuman saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Terus saya nemu ayat. Makanya saya cari di Google apakah benar ada ini ayatnya. Oh, ternyata ada di Kidung Agung 7 nomor 8 kata gitu tertulis. Jadi gimana? Kidung Agung berapa? Kidung Agung 7. Kidung Agung 7 ayat 8 ya. Boleh itu tulis dulu, catat dulu, nanti mungkin setelah live itu bisa buka sendiri. Oke, nanti saya kompromi dengan pendeta saya. Nah, sama pendetanya. Terus itu tadi apa Amsal? Diumpamakan sebagai buah dada dibilang. Iya, di sininya kayak gitu, Namboru. Nggak tahu saya juga. Bisa aja itu Alkitab ciptaan yang mana itu, yang baru sekarang atau gimana? Karena banyak ini ya pembaruan. Ya udah kita coba yang sebenarnya itu nggak diumpamakan seperti, kadang dia tahu saya selama saya baca diperumpamakan seperti buah anggur. Nggak ada bukan buah dada. Enggak gini, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Ada loh Namboru. Ada ya. Nih ya. Saya buka di Bible aslinya aja kayak tadi Amsal nih. Nah, ini nih. Ini perjanjian baru juga Namboru. Iya, perjanjian Amsal. baru. Perjanjian baru, sorry, LAI yang terbaru. Apa sih namanya? Saya kan kurang tahu juga. Nah, ini juga ada tuh telah di Amsal 7 nomor 18. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis.
marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibir ya menggodanya. Tuh ada Namboru, saya baca soalnya gitu. Makanya Namboru bilang, dari mana itu? Ya dari sini saya belajar. Gitu. Oh gitu. Kayak tadi Namboru. Takutnya saya disangka melintir ayat, enggak lah. Memang ada. Kayak tadi Namboru nyuruh saya belajar Yehezkel, ya saya buka aja di Yehezkel. Boleh aja ya kan? Boleh. Oke, banyak terima kasih lah ya. Makasih udah ngajarin Yehezkel, Namboru. Kita mau mendalami itu, kita jangan membandingkan, tapi kita harus berdasarkan kuasa Tuhan ya. Perbuatan yang baik. Nah itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak macamnya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang semua perbuatan manusia itu ada di dalamnya. Iya. Itu yang saya tahu. Nah ini Namboru catat, nanti dibuka lagi di Bibelnya atau mau nanyain ke pendetanya, takutnya saya salah. Yehezkel 16 yang 7 tadi, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau nanti dia apa saya kirim aja di profil saya. Oh ya, nanti saya screenshotannya saya kirim ke Namboru ya. Berarti nanti kita baca ininya di belakang layar aja ya. Soalnya kita bisa panjang lebar ya kan? Iya, kalau di belakang, aduh, langsung diajakin di belakang layar panjang lebar ya, Namboru ya. Iya. Tapi saya bacain lagi sekali lagi apa? Aduh, jadi kita jangan bahas dulu inilah ya mungkin ya Namboru ya, nanti aja di belakang ya. Iya, boleh. Soalnya di sini kan kayak bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang. Nah itulah deh. Sama gimana ya? Mau tertarik juga dengan ayatnya itu ya? Saya jadi tertarik gitu Namboru. Namboru tahu aja. Ya itulah tadi, makanya dalam isi Alkitab itu ada semua macam ada di dalamnya. Gitu, dengerin, ada katanya semua di Alkitab. Jadi gimana ada gitu. Semua dalam Alkitab itu. Asal jangan kita salah tafsir, itu aja. Nah, jangan salah. Makanya saya nggak mau menafsirkan, saya hanya membaca tadi ya kan Namboru ya. Tafsir, ya kan? Ya, jangan salah tafsir. Nge-like. Siapa yang nge-like? Lagi Namboru? Ya. Aku satu kali lagi atau gimana teman-teman yang di bawah? Ini di bawah kenapa Namboru di bawah banyak yang marah-marah ke saya Namboru? Apa katanya? Udah turun aja katanya kau nggak ngerti, katanya kayak gitu, dimarah-marahin Namboru. Ya jangan dibawa ke panas hati ya kan? Makanya itulah tadi kita perlu punya wawasan ya kan. Nah kita harus sabar hati. Itulah tadi Roh Kudus menguasai pikiran kita. Kalau kita iblis yang menguasai kita kan marah terus ya kan. Apalagi Temon berdebat dengan ini Bunda ya. Nah bisa aja kalau kita emosi-emosi ya. Tapi karena kita tadi dasarnya kan Roh Kudus. Kita harus berbuat baik. Isi Alkitab itu semuanya bermacam-macam ya. Apapun ada di dalam. Tentang pembunuhan, penipuan, seksual, semuanya ada di dalam. Jadi jangan marah-marah ya orang Kristen ya. Saya kan cuma nanya ya tadi yang Namboru ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak debat kan Namboru kan, saya cuma bertanya ya. Penting kau mendampingi Namboru ya kan? Iya. Nah karena kalau di Bandung itu kan banyak
yang beragama Kristen, dia kan? Banyak teman-teman saya juga Kristen, cuman kebetulan dia lagi nggak ada aja gitu. Cuman dia bingung katanya kalau ayat itu kurang tahu bang, katanya mungkin nanti ketemu sama orang Kristen. Ya udah saya tanya langsung, kan saya cuman baca ya Namboru ya. Iya, benar. Nggak, saya nggak menyimpulkan, saya nggak menjelaskan, saya nanya ke Namboru gitu. Gitu. Berhubung ya teman-teman di atas ini kan dia pengikut Kristus, makanya saya juga iya. Ya udahlah Namboru jangan bahas itu, nanti banyak yang yang marah juga ke teman. Mungkin nanti bahas itu di belakang layar aja kan tadi kata Namboru ya. Nanya yang lain aja lah Namboru kan kalau di Islam tuh kalau misalnya mau lebih jelas tanya aja sama pendeta. Ya kan saya nggak punya kenalan pendeta kan Namboru, kan saya orang Islam. Bisa di apa? Di mana? Nanti ditanya masuk ke lab Pastor Andi. Pastor Andi. Saya bukan orang-orang yang ini masuk ke lab itu enggak. Itu kan mau minta keterangan ini maksudnya apa? Melalui WA-nya, melalui TikTok-nya boleh. Dia jawab itu, selalu dia jawab. Dia kan sudah memang pastor. Kalau saya kan pensiunan seorang guru. Pensiunan seorang guru. Pantesan Ibu ini Namboru ini kayak pengajar gitu, baik. Namboru ya kita jangan bahas itulah, nanti saya jadi traveling juga. Pernah saya nanya ke akunnya namanya apa ya, Lina Wijaya gitu kalau nggak salah, tapi dia suruh saya datang ke Jakarta, katanya udah nanti ngobrolnya di hotel aja. Nah waktu saya bahas itu jadi saya takut itu kalau diculik gitu. Nah satu lagi lah itu, kenapa kalau di gereja kan, kalau di Islam tuh ada yang namanya sholat ya kan, ke masjid kita sholat mengaji. Nah kalau di Kristen ke gereja nyanyi-nyanyi, emang itu ada ya itu ya, nyanyi ya kalau di gereja? Nyanyi itu kan memuliakan nama Tuhan. Iya. Apakah memuliakan nama Tuhan, isi nyanyian itu kan tentang puji-pujian. Iya, supaya menenangkan hati dan pikiran kita. Sama itu kalau kalian di Muslim kan juga ada lagu-lagu ibadah ya. Nggak ada, paling sholawatan, tapi bukan lagu sih, lebih ke kalau di masjid nggak pernah kita nyanyi di masjid Namboru. Kalau mengaji, sholat itu Namboru. Iya. Nah, kalau Yesus pernah ngajarin nyanyi juga? Kalau Yesus dia nggak mengajarkan nyanyi, dia mengajarkan firman apa Tuhan tadi tentang perbuatan kita. Berarti kalau Namboru nyanyi-nyanyi itu mengikuti siapa Namboru kalau boleh tahu? Itu kan pengantar dari firman Tuhan. Kalau masa-masa zaman dulu juga udah ada nyanyi-nyanyi itu. Masa-masa kerajaan sebelum Masehi itu kan perjanjian lama juga sudah ada itu pengantar ibadah. Pengantar ibadah itu maksudnya. Iya, katanya Yesus Namboru sujud juga kayak sholatnya umat Islam katanya Namboru. Tapi kenapa orang Kristen nggak pernah bersujud? Maksudnya bersujud bagaimana? Yesus bersujud berdoanya. Cuma dulu atau on cam dulu, saya mau lihat wajahnya dulu. Ini saya lagi ngerokok nanti karena PL Namboru. Masa udah 1 jam kita cerita? Asik merokok aja. Iya, karena rokok saya unlimited, nggak habis-habis Namboru. Kalau diberhentikanlah dulu. Kan saya on cam. Itu penjelasan apa ini kan. Jadi siapa ya? Kalau bisa kita kan enak ya kan. Nanti aja lah Namboru di belakang layar. Di belakang layar aja lah. Tong. Gak enak lah kalau di belakang layar cerita. Enaknya kan jelas-jelas gini ya kan? Iya kan kata Namboru tadi katanya bahas Amsal sama Yeskelnya di belakang aja. Nanti bisa open cam juga. Kalau sekarang kalau bahas itu nanti kan bisa di apa? Ini sekarang kita ngomong-ngomong gini kan enak gitu tetap muka. Ini soalnya teman-teman itu pada marah ke saya gara-gara bahas Amsal. Di sini banyak orang Kristen typing ke saya. Aku nggak mau lah melayanimu kalau nggak apa on cam. Kenapa? Melayani on cam ini kan seolah-olah saya melayani mesin.
Enggak kan ada suaranya. Ini kan saya kerohaniannya. Bisa aja rekaman, bisa apa. Kalau ini kan kau lihat saya kan. Masa ngomong rekaman nggak bisa lah, Namboru. Masa itu ngomong saya ngejawab. Bisa aja, namanya canggih. Bisa aja Temon gimana. Tapi Temon kan melihat saya, jelas kan. Mata saya ada, hidung saya ada. Tapi saya nggak melihat Temon, saya melihat apa nih? Alat-alat mesin komputer apa ya? Nggak tahu saya. Tapi kan lihat tangan saya juga, Namboru. Hah? Mana tanganmu? Nggak ada tanganmu. Oh, itu pengen lihat tangannya dulu. Dari tangannya kelihatan emang kok. Nih itu tangan saya lagi ngerokok tuh. Nah, nanti kena pelanggaran. Udahlah kalau kayak gitu enggak lah. Enggak apa. Ini ya udah nanti. Rusmansyah, kenapa ini Rusmansyah tuh? Soalnya banyak yang kejang-kejang, Namboru banyak yang marah katanya. Nggak tahu saya juga kenapa marah-marah teman-teman gara-gara baca Amsal ya. Kan saya cuma bacain aja. Itu yang bacain. Saya nggak menjelaskan. Soalnya Namboru kalau bahas Amsal sama Yehezkiel banyak yang nggak terima, saudara-saudara Kristen tuh kenapa ya Namboru? Aku nggak ngerti apa pertanyaanmu. Ya kan tadi kita bahas Amsal sama Yehezkiel. Oke lah kita Matius 26:39. Terakhir nih. Tapi tadi udah dibilang selesai. Ini terakhir. Aku nggak mau menjawab kalau nggak on cam. Ya ini kan on cam kamera. Aku nggak mau menjawab kalau nggak on cam. Namboru tadi baik. Enak ya cerita ya. Iya, dari tadi cerita-cerita. Dari tadi Namboru baik, gara-gara baca Amsal sama Yehezkiel ngajak langsung on cam gitu kan. Iyalah, kan enaknya kita kan on cam. Ya ini on cam. Nah, kalau nggak on cam kan nggak enak. Nah, Namboru ini di Matius 26:39. Maka bilang udah selesai, ini lari ke Matius, udah saya stop. Enggak, ini tentang Yesus. Kan tadi Namboru nyuruh saya belajar tentang Yesus. Ini tentang Yesus, bukan tentang yang aneh-aneh. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuh, Yesus bersujud. Namboru tadi nyuruh saya buka Matius. Saya barusan sambil buka-buka. Buka nanti di rumah, di lain hari aja, jangan sekarang. Kau nggak on cam, berarti kau berarti kok nggak jelas. Ini Yesus bersujud, kok itu bernyanyi-nyanyi. Ya on cam lah. Mau apa? Kan nanti kita on cam. Oten kepanasan. Oke, kita cari biasa. Oten kalau udah mulai terpojok on cam baru dijawab. Siapa ini Rusmansyah ini? Bising kali kau, hidup sejatinya menunggu waktu sholat, lainnya hanya selingan. Galaksi Ahmon. Ini Rusmansyah ini muslim tapi bising kali on cam apa sih? Sepertinya dia mulai birahi nyuruh Atomon on cam. Kita bahas itu di belakang layar aja. Nafsu amat nenek itu. Iya, nafsu banget. Suaranya mirip Bang Nandar. Enggak, jangan disama-samain. Karena Nandar, Kores sama-sama orang Bandung, sama-sama orang Sunda. Jadi mungkin logatnya sama. Cari lagi guys, cari lagi. Beda lah. Iya si Rusmansyah ngeblok aja. Beda lah sama Nandar. Ternyata. Oke, kita cari lagi. Agak yang manis-manis dikit. Tadi terlalu expire ya kan. Kita cari yang agak manis-manis sedikit biar viewersnya agak betah. Malam tuh nemu